Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel Agrozin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Mesin tanam padi otomatis atau rice transplanter menjadi alternatif teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi tertundanya waktu tanam serempak karena hanya mengandalkan tenaga kerja manusia dalam proses penanamannya. Rice transplanter merupakan alat penanaman bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang dapat diseragamkan. Dengan adanya perkembangan teknologi di bidang pertanian yang menciptakan beberapa varietas unggul dan alat pertanian, maka semakin mempermudah para petani untuk menggarap sawah dengan harapan efisiensi waktu, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para petani. Dalam sistem usaha tani padi, penanaman merupakan salah satu kegiatan yang banyak menyita tenaga kerja. Selain itu, diperlukan kecepatan waktu tanam agar didapat keseragaman tanaman. Pada sistem usaha tani, selain proses pengolahan tanah, kegiatan lain yang menyerap tenaga kerja dan biaya yang besar adalah kegiatan penanaman. Kegiatan ini selalu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, juga menentukan keberhasilan budidaya. Kegiatan penanaman padi memerlukan tenaga kerja sekitar 20% dari keseluruhan proses budidaya tanaman padi, mengingat semakin sedikitnya tenaga yang tersedia dalam bidang pertanian. Diperlukan suatu alat tanam dalam kegiatan budidaya padi. Transplanter merupakan alat penanam padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Secara umum, ada dua jenis mesin tanam bibit padi, dibedakan berdasarkan cara penyemaian dan persiapan bibit padinya. Yang pertama yaitu mesin yang memakai bibit yang ditanam atau disemai di lahan. Mesin ini memiliki kelebihan yaitu dapat dipergunakan tanpa harus mengubah cara persemaian bibit yang biasa dilakukan secara tradisional sebelumnya. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil bibit cukup lama, sehingga kapasitas kerja total mesin menjadi kecil. Yang kedua adalah mesin tanam yang memakai bibit yang secara khusus disemai pada kotak khusus. Mesin jenis ini mensyaratkan perubahan total dalam pembuatan bibit. Persemaian harus dilakukan pada kotak persemaian bermedia tanah dan bibit dipelihara dengan penyiraman, pemupukan, hingga pengaturan suhu. Persemaian dengan cara ini di Jepang banyak dilakukan oleh pusat koperasi pertanian sehingga petani tidak perlu repot mempersiapkan bibit padi sendiri. Penyemaian bibit dengan cara ini dapat memberikan keseragaman pada bibit dan dapat diproduksi dalam jumlah yang besar. Mesin ini dapat bekerja lebih cepat, akurat, dan juga stabil. Penggunaan alat transplanter mensyaratkan beberapa persyaratan teknis, di antaranya olah tanah sempurna, lahan yang macak-macak, dan yang terakhir persemaian sistem dapur. Keunggulan lain yang ditawarkan mesin transplanter ini di antaranya yang pertama, produksi tanam cukup tinggi yaitu 5 jam per hektar. Yang kedua, jarak tanam dalam barisan dapat diatur dengan ukuran yang kita mau. Tingkat kedalaman tanam dapat diatur dari 0,7 sampai dengan 3,7 cm dengan 5 level kedalaman. Yang kelima, jumlah tanaman dalam satu lubang berkisar 2-4 tanaman per lubang. Yang terakhir, jarak dan kedalaman seragam sehingga pertumbuhan dapat optimal dan seragam. Mekanisme kerja transplanter yaitu sumber tenaga berasal dari motor bensin. Energi dari engine digunakan untuk menggerakkan poros melalui kopel. Putaran poros dihubungkan dengan dua macam gear.
Gear pertama digunakan untuk menjalan papan benih yang bergerak kanan-kiri, sehingga gear kedua digunakan untuk memutar jari tanam dari sprocket yang dihubungkan dengan rantai. Jari-jari tanam akan menjepit bibit yang tersedia di papan benih. Papan benih bergerak secara lateral sesuai dengan perputaran jari-jari tanam. Gerakan papan benih diatur oleh mekanisme gigi retouch. Gigi retouch digunakan untuk mekanisme penguncian sewaktu menahan suatu beban. Nah, itu dia Sobat Agro kelebihan menggunakan rice transplanter. Meskipun penggunaannya masih sangat sedikit, namun di Indonesia sendiri penggunaan transplanter sudah digunakan di beberapa daerah. Itu artinya sedikit demi sedikit Indonesia telah melakukan langkah besar dalam hal penggunaan teknologi Alsintan ini. Kita berharap perkembangan pertanian di Indonesia ini dapat terus meningkat dan semangat terus untuk para petani.